U23 bikin sejarah, lolos ke Piala Asia usai hajar Turkmenistan. Optimis tatap Piala Asia U23 2024, Sintayong berani pasang target tinggi asalkan satu syarat ini terpenuhi. PSSI pegang basis data 150 pemain diaspora untuk timnas U16 sampai senior. Halo mitra olahraga, kini Entertainment Sport hadir kembali untuk mengulas sepak bola Indonesia. Simak informasi selengkapnya. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian untuk video berikutnya dari channel Salam Olahraga, salam sepak bola. Salam sepak bola Indonesia menuju pentas dunia. Timnas U23 Indonesia membuat sejarah dengan lolos ke Piala Asia U23 2024. Kepastian itu didapat usai mengandaskan Turkmenistan U23 dengan skor 2-0 dalam pertandingan kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Stadion Manahan Solo, Selasa 12 September. Gol pada laga ini tercipta dari kaki Ivar Jenner pada menit ke-41 dan tandukan Pratama Arhan. Dengan tambahan 3 angka, timnas U23 memuncaki klasemen grup K dengan 6 angka. Sementara Turkmenistan berada di peringkat kedua dengan 3 poin. Dari 5 turnamen, ini kali perdana bagi timnas U23 tembus ke putaran final Piala Asia. Turnamen 2 tahunan ini digelar pertama kali pada 2013 silam. Tak hanya itu, Sintayong pun ikut menorehkan catatan apik dengan lolosnya timnas U23 ke Piala Asia. Ia kini sudah membawa seluruh tim yang dilatihnya tembus ke Piala Asia usai sebelumnya timnas U19 dan senior. Jalannya pertandingan. Sejak menit awal, timnas U23 tampil menekan meski minimal cukup meraih hasil imbang. Skuad asuhan Sintayong memegang kendali permainan, sementara Turkmenistan memilih bertahan total. Tekanan Indonesia beberapa kali merepotkan pertahanan lawan. Lemparan jarak jauh dari Pratama Arhan menjadi salah satu sumbernya. Dari situ 2 kali Rafael Strike mengancam gawang Turkmenistan, tetapi sepakannya dari jarak dekat. Tekanan Indonesia beberapa kali merepotkan pertahanan lawan. Lemparan jarak jauh dari Pratama Arhan menjadi salah satu sumbernya. Dari situ 2 kali Rafael Strike mengancam gawang Turkmenistan, tetapi sepakannya dari jarak dekat masih berhasil dihalau. Terus menekan, upaya timnas U23 untuk mencari keunggulan akhirnya terwujud. Pada menit ke-41, Jenner mencatatkan namanya di papan skor. Berawal dari umpan dari sisi kiri, Jenner tampak berdiri bebas di luar kotak penalti. Dengan penuh percaya diri, pemain naturalisasi asal Belanda ini melepaskan sepakan kaki kanan. Bola sempat mengenai kepala pemain Turkmenistan sebelum berbelok arah hingga mengecoh kiper. Memasuki interval kedua, intensitas tekanan timnas U23 sedikit berkurang. Para pemain tampak lebih santai dalam membangun serangan. Meski demikian, bukan berarti tak ada peluang hadir. Timnas U23 bahkan nyaris menggandakan keunggulan andaikan tandukan Ilham Rio Fahmi tak membentur mistar gawang. Ketika laga sepertinya berakhir tanpa ada tambahan gol, Arhan tampil menjadi pencetak gol kedua. Berawal dari umpan tarik dari dalam kotak penalti, Arhan menyambut bola dengan tandukannya dari jarak sangat dekat. Indonesia pun menang meyakinkan 2-0. Piala Asia U23 bakal digelar di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei 2024. Timnas U23 Indonesia keluar sebagai juara grup K babak kualifikasi Piala Asia U23 2024 setelah melibas Taiwan dengan skor 9-0 dan menumbangkan Turkmenistan dengan skor 2-0. Rentetan hasil positif itu membuat pelatih timnas U23 Indonesia Sintayong percaya diri mematok target tinggi di Piala Asia U23 2024. Kendati demikian, keoptimisan Sintayong itu diiringi dengan satu syarat.
Syarat yang dimaksud yakni timnas U23 Indonesia bisa kembali diperkuat pemain abroad nantinya. Sebagai informasi, timnas U23 Indonesia diperkuat 5 pemain abroad pada kualifikasi Piala Asia U23 2024. Mereka adalah Pratama Arhan Tokyo Verdy, Elkan Bagot Ipswich Town, Revel Strike Edo Den Haag, Marcelino Ferdinand KMSK Denze, dan Ivar Jenner FC Utrecht. Saya berani bicara kita cukup bisa bersaing di Piala Asia nanti, kata Sintayong. Masalahnya hanya seperti Ivar yang di samping kita, Rafael dan Arhan, pemain abroad apakah bisa dipanggil atau mungkin bisa dilepas oleh klub? Bisa tidaknya itu yang sangat penting di April tahun depan. Bila bisa dipanggil, saya berani dan yakin untuk Piala Asia U23 2024. Sementara itu, Piala Asia U23 2024 dijadwalkan terlaksana pada 15 April hingga 3 Mei tahun depan. Ajang ini nantinya dihelat di Qatar, namun sepertinya Piala Asia U23 Ajang ini nantinya dihelat di Qatar, namun sepertinya Piala Asia U23 2024 digelar di luar agenda FIFA. Sehingga harapan Sintayong di atas berpeluang tak akan terwujud. Seperti yang diketahui, tak ada kewajiban bagi klub melepas pemainnya pada laga di luar agenda FIFA. PSSI pegang basis data 150 pemain diaspora untuk timnas U16 sampai senior. PSSI mengaku memegang basis data hingga 150 pemain diaspora yang diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia. Hal itu didapat melalui hasil pencarian bakat yang dilakukan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora dan PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan nama-nama pemain tersebut nantinya bakal diproyeksikan memperkuat timnas U17, U20, U23 dan senior. Memang sebagai catatan, JIJS itu kami siapkan untuk menjadi tim senior. Nantikan transisi perpindahan kewarganegaraan itu kita tunggu. Tapi tentu Pak Menpora dan kami sepakat, kami tidak melihat apakah itu diaspora atau Indonesia selama ingin membela merah putih. Ujar Erick di kantor Kemenpora Jakarta Selasa 12 September. Kendati demikian, Erick menyatakan khusus untuk timnas U17 yang bakal berlaga di Piala Dunia, pihaknya bakal fokus kepada tim yang ada saat ini. Skuad asuhan Bima Sakti dijadwalkan menggelar pemusatan latihan di Jerman sekaligus menjalani serangkaian uji coba. Sebagai tuan rumah, mereka bakal berjuang di Piala Dunia U17 mulai 10 November mendatang. Kalaupun nanti ada penambahan pemain ketika kami ada di Eropa, kami terbuka. Yang penting kami mempersiapkan tim ini untuk kelas dunia, kata Erick. Sosok ini bongkar ada 300 pemain diaspora yang ingin bela timnas Indonesia. Siapa saja mereka? Staf khusus Kemenpora bidang diaspora Hamdan Hamedan membeberkan bahwa banyak sekali pemain diaspora yang ingin bela timnas Indonesia. Dirinya menyebut ada sekitar 300 pemain yang ingin menjadi pemain timnas Indonesia. Waktu saya di PSSI, saya buka-buka data, saya tunjukkan kepada pelatih. Saat itu ada 170 pemain keturunan, sekarang 200-300 pemain, ujar Hamdan Hamedan. Dikutip dari laman Instagram @caption_Garuda Senin 4 September 2023. Meski banyak pemain diaspora yang ingin bela timnas Indonesia, Hamdan Hamedan menegaskan bahwa pihaknya akan lebih selektif dengan hanya mencari pemain yang grade A. Naturalisasi jangan banyak-banyak, saya setuju. Kami harus cari grade A, the best of the best. Seperti kami dapat yes dari Justin Hubner, dia kan grade A dari Belanda, sambungnya.
Dirinya juga menegaskan bahwa tidak akan sembarangan dengan hanya akan mendatangkan pemain dengan potensi yang dahsyat. Pemain-pemain seperti itulah yang perlu didatangkan, yang punya potensi dahsyat dan keinginan bela Indonesia. Tak sembarangan, ungkapnya. Sementara itu, sebelumnya Indonesia sudah menaturalisasi beberapa pemain seperti Saint Patinama, Sandy Walsh, Ivar Jenner, dan Rafael Strijk. Para pemain ini sudah melakoni laga debut dengan timnas Indonesia dalam FIFA Matchday lawan Argentina. Terima kasih sudah menyaksikan channel Entertainment Sport ini. Semoga mitra olahraga Entertainment Sport ini senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Salam sepak bola menuju pentas dunia.